Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wandari dengan NIM 213111127 akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Wakaf and Education in the Ottoman Egypt. Nah, dari jurnal ini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah Utsmaniyah di Mesir secara keseluruhan cukup tertib. Wakaf dari Mamluk dijaga dan tidak dilanggar secara legalitas selama legalitas mereka dapat dikonfirmasi. Utsmaniyah berpusat di Istanbul tampaknya puas dengan kekayaan wakaf yang mereka warisi dari Kesultanan Mamluk. Bahrain Abu Saif menulis, dana dari wakaf mewakili bagian sangat penting dari sumber daya perkotaan dan pertanian Mesir. Hampir tidak ada bangunan yang didirikan di Kairo Utsmaniyah tanpa melibatkan tanah wakaf, karena hampir semua tanah dan bangunan Kairo telah diwakafkan pada akhir periode Mamluk. Namun, situasi tersebut tidak berarti bahwa tidak ada bangunan wakaf baru yang didirikan pada masa Ottoman Mesir. Sebaliknya, jumlah wakaf yang sedikit dibandingkan dengan wakaf pendahulunya menunjukkan bahwa minat utama mereka tidak lagi pada pembangunan kota, tetapi lebih pada pemeliharaan kota. Runtuhnya beberapa dinasti dan pergantian dinasti lainnya tidak akan pernah menghentikan aktivitas intelektual umat Islam, karena iman mereka telah berakar kuat dengan keyakinan bahwa mencari ilmu adalah fardu atau wajib bagi semua orang, terbuka untuk pria, wanita, muda, tua, miskin, dan kaya. Bahkan hibah dermawan terutama dari wakaf kedua jenis yaitu khairi dan ahli terus berperan untuk mendukung dan membiayai lembaga pendidikan mandiri, tidak hanya di tingkat dasar tetapi juga di tingkat perguruan tinggi. Nah, dari wakaf-wakaf tadi terdapat 3 jenis wakaf di pendidikan Ottoman itu sendiri. Yang pertama yaitu wakaf kutab. Kutab adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar Al-Quran dan ortografi bahasa Arab sebagai dasar untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Di dalam kutab juga diajarkan bagaimana berwudu, sholat, membaca doa, menulis kaligrafi, dan belajar hadis. Mereka juga dikirim ke pasar untuk belajar aritmatika dasar. Lama studi ini berlangsung antara 2-3 tahun. Beberapa dari anak-anak yang belajar di kutab Mesir Ottoman adalah anak yatim, sehingga sekolah itu dikenal dengan nama Maktab Aitam. Jumlah anak yatim berkisar antara 10-50 orang. Dari segi keuangan, kutab sangat bergantung pada sistem wakaf untuk menyediakan tempat belajar, membayar gaji, mendanai panti asuhan, dan melengkapi fasilitas lainnya. Besaran uang yang ditetapkan oleh pendiri untuk diberikan kepada guru dan anak yatim itu berbeda-beda antara seorang pendiri dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kutab lain meskipun didirikan oleh pendiri yang sama. Selain uang yang diberikan, muadzib juga akan menerima pakaian dari sumber yang sama setiap tahunnya. Namun, mengenai peralatan kutab, hal itu masih terbatas, tergantung pada status wakaf. Mereka tidak memiliki meja dan kursi, dan murid-murid hanya duduk di lantai saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, wakaf sangat berperan penting untuk menyediakan gedung, membayar gaji pegawai, menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian wakaf masjid. Ada sedikit perbedaan mengenai wakaf masjid dibandingkan dengan beberapa lembaga lain, di mana pendiri memiliki kendali terbatas atas wakafnya sendiri. Analoginya, pendiri dan masjid seperti tuan dan budak. Ia dibebaskan dalam arti tidak memiliki hak lebih lanjut di atasnya
kecuali apa yang telah ia tetapkan dalam wakafiyah tentang instruksional yayasannya. Wakaf mendedikasikan sebagian dari pendapatan untuk membayar staf akademik dan non-akademik. Mereka dibayar setiap bulan dan terkadang jumlahnya akan ditambahkan jika ada yang tersisa dan jika pendiri telah menetapkan dalam wakafiyah untuk melakukannya. Selain menyediakan akomodasi gratis, pendiri juga melengkapi siswa dengan perpustakaan dan membukanya untuk umum. Misalnya, perpustakaan Masjid Khuri atau Mamluk dan masjid di Jalan Akadin yang merupakan kelanjutan dari wakaf pendahulu Ottoman. Bahkan, perpustakaan masjid sendiri memiliki koleksi buku hingga ratusan bahkan ribuan. Kontribusi pendidikan yang mereka berikan memang besar. Kemudian, wakaf madrasah. Selama Mesir Ottoman, sebagian madrasah mengalami kemunduran karena habisnya sumber wakaf dan peraturan yang diberlakukan oleh Ottoman. Sebaliknya, Al-Azhar justru menjadi perguruan tinggi yang mencolok dan menjadi lembaga akademik yang paling terkemuka untuk mengajar dan menjadi pemasok guru yang profesional untuk madrasah lain. Seperti yang lain, wakaf juga digunakan untuk memelihara bangunan, membayar gaji profesor dan administrasi, serta mendukung kegiatan siswa. Dengan itu, siswa berhak menerima tunjangan gratis, jatah makan, dan penginapan gratis. Untuk penginapan, di sini disebut riwak, di mana siswa dari seluruh dunia tinggal, belajar, dan menerima jatah mereka. Untuk tujuan membaca di riwak, tersedia perpustakaan di mana di dalamnya terdapat buku-buku seperti Al-Magharibah, Al-Hanafiyah, Al-Turki, Al-Sawam, Sa'adiyah, dan Riyafa. Meskipun abad 16 sampai 18 Al-Azhar tidak memiliki anggaran, tapi kita tahu bahwa Al-Azhar didukung dan dipulihkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan penguasa Ottoman sendiri. Al-Azhar sendiri mempunyai pendapatan wakaf yang sangat besar. Misalnya, Al-Quran untuk membaca di jendela madrasah 900 dirham, seorang syekh sufi 500 dirham, 12 sufi membaca bagian Quran setiap hari 1800 dirham, 10 membaca Al-Quran untuk tampil setiap hari dalam 2 shift 400 dirham, dan 2 orang membaca Quran di makam 500 dirham. Harus diakui, besarnya dana wakaf untuk pendidikan menjadi daya tarik penting bagi siswa dan juga guru serta administrasi lainnya. Dari kasus Al-Azhar saja dapat disimpulkan bahwa akumulasi pendapatan wakaf dari banyak pendiri dapat mencapai ketenaran dari presentasi bidang akademik dan pembelajaran. Anggaran yang diterima dari wakaf yang melimpah memungkinkan Al-Azhar untuk menawarkan pendidikan gratis tanpa membedakan kelas, sehingga orang miskin atau kaya memiliki kesempatan yang sama dalam mencari ilmu. Nah, maka dari itu, wakaf sangat berperan penting dalam sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan. Wakaf sendiri dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya berbagai macam beasiswa yang dapat digunakan masyarakat untuk menempuh pendidikannya, seperti dalam Universitas Al-Azhar yang dapat kita jadikan suatu keteladanan dalam memanajemen pendidikan di Indonesia sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.